100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV Rek. Ya, halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kita bertemu lagi di Entrepreneur Club yang muda, yang berkarya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Seperti biasa, hari Rabu malam dari jam 10 sampai dengan jam 11 malam selama 1 jam. Saya Faris Budiman dan juga bersama dengan teman-teman yang ada di Coffee Toffee. Yes, I drink Indonesian coffee di JX International Convention and Exhibition, Jalan Ahmad Yani nomor 99 Surabaya. Dan juga yang ada di Kelampis Jaya nomor 15A, 15B dan juga di Rungkut Madya nomor 145 kita bertemu lagi. Dan malam hari ini saya kedatangan teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya UNER. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian yang kedua, teman-teman dari FMIPA UNESA. Dan juga follower-follower dari akun Twitter @ecjtv. Tepuk tangan dulu dong. Biasanya nontonnya di rumah, sekarang akhirnya bisa datang ya. Dan masih ada beberapa yang dalam perjalanan, nanti kita akan rame-rame di sini. Dan juga teman-teman semuanya yang sudah ngumpul di sini. Malam hari ini kita akan berbicara tentang peluang bisnis dengan tetap berinovasi. Berinovasi bagaimana? Seperti maksudnya yaitu berinovasi melihat dari keadaan yang sekarang ini sedang terjadi apa sih? Ini sekarang kan lagi musim hujan. Walaupun sebenarnya Surabaya kadang-kadang panas. Nah, kalau musim hujan sedia payung. Payung itu mungkin rada ribet, tapi kalau yang satu ini sedianya adalah sepatu. Hal-hal yang berbau untuk menutup produk-produk atau mungkin barang-barang atau mungkin badan kita dari yang namanya air hujan. Tidak cuma sepatu, tapi ternyata ada cover bag, ada juga pelindung mobil, pelindung motor dan lain sebagainya. Langsung saja kalau begitu kita akan persilakan tamu saya yang pertama, owner dari Kosh Air sepatu hujan, Mas Yusar Muhammad Riza. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar Mas Yusar? Baik, silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol di sini. Nah, ini tasnya boleh dilihat, ini warnanya kuning. Oh, ini bukan tasnya tapi covernya ya. Oke, silakan duduk Mas, pakai mikrofonnya di belakang, silakan diambil. Nah, ini adalah contoh dari back cover. Back cover kok cover bag ya? Cover bag. Kalau back cover kan kesannya kayak tempat tidur juga ya. Oke, Mas Yusar, kita berbicara tentang peluang bisnis melihat dari keadaan yang ada dan inovasi dari situ. Kalau boleh tahu bisnis yang dimiliki dengan nama Kosh Air ini mulainya dari mana, kemudian sejarahnya seperti apa kok bisa sampai terbesit punya bisnis seperti ini? Jadi awalnya dulu sekitar tahun 2010 ya, iya. Awal-awal 2010 saya ingin punya bisnis gitu ya, punya usaha yang artinya bukan hanya sekedar yang sifatnya mereka ada kemudian saya mengikuti, jadi yang sudah umum. Karena sebelumnya saya sudah pernah punya jualan yang lain yang sebelum ini. Apa itu sebelumnya? Ya seperti yang lain lah, jualan di toko punya alat dan jualan pulsa juga. Oke. Kemudian tahun 2010 itulah punya keinginan membuat sesuatu yang sekiranya mungkin itu tidak asing, tapi belum banyak, belum terlalu umum, dan itu masih sangat dibutuhkan. Nah, pada saat itu pas musim hujan. Oke. Nah, kita browsing, pas cari-cari jas hujan tuh ceritanya, ketemu tuh namanya ada namanya jas hujan sepatu. Jas hujan nah, sepatu. Wah ternyata beneran nih, ini ternyata fungsinya bisa gitu. Jadi saya dari awal saya bilang saya bukan pencipta, jadi bukan awal, karena memang awal-awal tahun 2000 sebenarnya sudah ada produk-produk yang di luar negeri juga sudah ada. Setelah saya ketemukan itu, baru saya perhatikan ada beberapa hal yang memang secara umum dia sudah mengcover atau sudah melindungi sepatu itu dari hujan. Jadi dia orang itu tidak perlu lagi nyimpen sepatu di bagasi motor, atau mungkin pakai sendal jepit, atau pakai kresek, itu tidak perlu. Jadi itu sudah masuk. Cuman
ternyata ada sisi lain yang memang belum dilengkapi di produk itu. Jadi di alasnya. Nah, di alasnya itu karena apa? Mantel sepatu berarti dia harus melindungi sepatu dari hujan, tapi bukan berarti dia tidak berfungsi lain untuk digunakan untuk pekerjaan lain gitu. Untuk alas kakinya. Nah, betul. Jadi saya ingin memperkuat itu gitu. Jadi dari produk yang sudah ada yang saya tahu, saya amati bahwa ini harus bisa dilengkapi yang sehingga nantinya untuk kebutuhan yang akan datang itu masih bisa digunakan. Oke, tapi dari dulu sampai sekarang masih tetap bekerja ya? Sampai sekarang masih bekerja. Kerja kantoran? Iya, kerja kantoran. Ini adalah contoh mungkin dari sepatu apa? Sepatu hujan. Sepatu hujan itu tadi ya. Nanti akan saya coba. Tapi mungkin Anda pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui seperti apa sih dari Coach R ini, kita akan melihat tayangannya yang berikut ini. Memilih tetap bekerja sebagai pekerja kantoran, tapi tetap menjalankan bisnisnya, menjadi pilihan user Muhammad Riza, pemilik merek Coach R, produk sepatu hujan, dan beberapa produk lain, diantaranya cover backpack dan cover motor. User mengawali usahanya lewat metode amati, tiru, dan modifikasi saat membuat produk pertamanya. Awalnya saya bikin atau fokus itu di mantel sepatu. Bikin di mantel sepatu. Kemudian sering berjalannya waktu, kita coba membuat inovasi lain yang sekiranya juga masih jadi apa ya istilahnya itu produk lain yang sekiranya dibutuhkan juga gitu. Konteksnya kita kan pada musim hujan. Jadi perlengkapan bikers yang dibutuhkan pada musim hujan. Bermodal 2,5 juta rupiah, awalnya user langsung memproduksi 100 buah sepatu hujan yang bisa melindungi kaki penggunanya agar tidak basah ini. Dan ternyata laris manis. Ini yang memacu user memproduksi makin banyak lagi, bahkan mulai membuat produk anti hujan lainnya. Dan memang penjualan saya memang dominan di online. Nah, di online berarti kan cakupannya luas di seluruh Indonesia gitu. Jadi berbagai macam tipikal orang yang memang sekiranya membutuhkan produk ini itu terlihat semua gitu. Jadi tidak hanya melihat di suatu daerah saja. Ternyata kebutuhan ini luar biasa. Dari situ akhirnya saya memberanikan untuk memproduksi mantel sepatu. Ya alhamdulillah dulu awal-awal kita bikin itu 100 pasang ya dengan modal kurang lebih 2,5 juta. Kita coba lagi memperbanyak kapasitas produksi. Saya sekarang sudah menyiapkan stok aman itu minimal 1.000 pasang. Sekarang hasil yang diraup user cukup lumayan. Apalagi lewat sistem online yang digunakan untuk pemasaran produknya yang membuat jumlah resellernya terus bertambah. Bahkan terbanyak datang dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Malah tidak hanya datang dari dalam negeri saja, tapi produknya sudah sampai hingga ke negeri seberang. Akhirnya bisa dipakai dan langsung jalan deh. Nah, mungkin daripada Anda pemirsa yang ada di rumah naik sepeda motor hujan-hujan, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, kalau orang Jawa bilang nyeker ya kan, itu juga sangat membahayakan loh apabila kalau Anda harus ngerem mendadak atau mungkin harus ganti persneleng. Nah ini juga sangat membahayakan. Nah ini kalau sedikit kita kembali ke tahun 2010, kalau Mas Yusar sendiri ini kan bukan seorang penciptanya, memang bukan pioner pencipta pertama, tapi memiliki inovasi yang tadi sempat dibilang ini adalah alas kakinya yang anti selip ya. Oke, selain itu kira-kira inovasi ke depan apa lagi nih yang mau diciptakan? Insya Allah ini ke depan ya. Jadi selain dari alasnya juga kainnya kita bikin lebih soft ya. Karena produk lain mungkin ada agak kaku gitu ya. Kita bikin yang soft tapi tetap waterproof. Karena itu memang jadi fungsi utamanya jadi mantel sepatu. Kalau kita lihat jas hujan itu kan juga kaku gitu kan. Betul. Ini bahannya kalau boleh tahu ini
produk dari Indonesia atau dari mana nih? Kalau bahan itu namanya Taslan. Jadi yang setahu saya ini impor dari Korea. Oke. Dan kebetulan di Surabaya juga hampir tidak ada, jadi kita ambilnya dari luar kota. Semuanya langsung dari Korea. Ini produk dari Korea ya? Bukan bahannya? produk saya, cuman bahannya memang diimpor dari Korea. Kemudian saya ambil dari luar kota. Nggak Jadi mahal, impor. Mas? Ya bisa dibilang mahal juga, tapi karena memang yang saya inginkan fungsi mantel sepatu ini benar-benar dapat gitu. Jadi bukan hanya sekedar menutupi sepatu, tapi memang benar-benar sepatu nggak kebasahan. Jadi pada saat Anda turun dari kendaraan, tidak takut untuk terpeleset lagi karena memang benar-benar sudah didesain anti slip itu tadi ya. Betul. Oke, kita kembali lagi ke obrolan kita masalah produk-produk dari Mas Yusar sendiri. Ini cara memasarkannya, ini langsung direct selling atau lewat online atau bagaimana? Awalnya saya langsung ya terjun ke online ya. Karena waktu itu yang saya tahu waktu tahun 2010 itu lagi booming-boomingnya itu. Pasar online itu sudah online shop itu udah bagi bagus. Saya pertama kali buka produk ini saya jual itu pertama di forum Kaskus. Kemudian berkembang besar, kemudian kita mulai pasang tuh bikin web segala macam gitu. Berarti sekarang memang pemasarannya kebanyakan lewat online. Kalau lewat offline tetap ada juga ya? Ada juga. Kita akan melihat dan seperti apa juga produk-produk dan juga sistem atau mungkin cara pemasaran dari produk dari All Cost Air. Susah sekali namanya, Cost Air. Ini nanti juga bisa dijelaskan seperti apa sih Cost Air, dan jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini saya akan kembali lagi. Namun kalau Anda ingin bertanya-tanya silahkan mention di Twitter kita @ecjtv, dan teman-teman yang ada di sini setelah ini boleh nanya-nanya. Tetap bersama kami di Entrepreneur Club, yang muda, yang berkarya. Rebus minyak, tiriskan, masukkan telur, dan goreng. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Ambisi mampu ubah dunia, tapi biarkan saja mereka tentukan arah. Kerja segala rintangan untuk menggapai puncak kenikmatan. Sokong eksekutif, yeah. Banyak jalan meraih puncak. Ya, kita kembali lagi di Entrepreneur Club, yang muda, yang berkarya. Teman dulu dong buat kita. Mas Yusar, kalau produk dari Cost Air sendiri ini kan nggak cuman mantel sepatu, tapi ada produk-produk yang apa aja nih kalau boleh tahu? Yang sekarang saya buat ini ada cover bag. Cover bag, jadi pada saat naik sepeda motor, ya, pada musim hujan kayak gini, apa aja masisnya berat banget. Jadi biar kelihatan gemuk. Iya. Jadi cover bag ini sebenarnya juga bukan pertama kali, juga banyak sebenarnya variannya. Ini saya buat juga memodifikasi. Oke, modifikasinya apa nih kalau boleh tahu? Dari bahan. Karena yang setahu saya juga beberapa punya contoh cover bag itu nggak kepake. Jadi hujan pun tetap basah. Oke. Kemudian akhirnya itu saya cari bahan-bahan yang memang benar-benar bagus. Dan bahannya ini ketemu. Jadi ini ya. Ya, ini bahannya juga Taslan, tapi dalamnya ini lapisannya karet. Oke, Ya, jadi ini ada lapisan karet. dalamnya lapisannya karet, luarnya tetap waterproof. Kain ya. Jadi kainnya ini seperti daun talas gitu ya. Jadi kalau kena air juga dia
nggak langsung menyerap tapi langsung ngalir. Lari, gitu ya. Kalaupun untuk jangka waktu lama dia juga nggak akan masuk karena ada karet di dalam. Oke, selain cover bag, ada yang ada lain. cover motor. Cover motor, seperti yang Iya, ini ya. Seperti itu. Ini kalau kita buka terlalu gede juga ya. Pokoknya ini untuk jenis motor bebek, Matic Sport juga bisa. Sport bisa semuanya ya, bisa menutup semuanya. Betul. Jadi pada saat Anda memarkir dalam di luar ruangan, Iya. pada saat hujan tidak perlu ketakutan kalau jok sepeda motor Anda juga akan basah. Nah, ini sistem pemasarannya saya dengar-dengar dulunya katanya pernah keliling ke dekat-dekat rumah dengan membawa produknya ini. Nggak laku katanya. Iya. Bener nggak sih? Betul. Jadi saya dulu penasaran. Jadi ketika saya coba jual online, alhamdulillah kalau dari awal saya bikin jual sampai sekarang hampir 90% customer saya, distributor dan agen itu semua dari online semua. Oke. Tapi saya penasaran, pengen nyoba nih jual-jual ke toko gitu ya. Mantel sepatu terutama. Saya pasarkan di beberapa toko helm, toko jas hujan terutama itu. Ternyata dari sekitar 10 toko gitu responnya negatif semua. Negatifnya contohnya seperti apa? Barang apaan ini? Gitu atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya simpel aja. Toko itu akan menyediakan barang ketika ada pembeli yang akan menanyakan barang itu. Oh, berarti misalnya gini, saya datang ke toko dulu, ada jas hujan sepatu nggak? Mereka baru mau jual. Betul. Oke. Nah, pada waktu itulah saya ketanyakan, saya ingin menjual ini, menawarkan, mereka menolak karena nggak ada yang nyari. Oke, tapi akhirnya di online sukses juga. Iya. Dan sekarang dengar-dengar katanya sudah punya 50 reseller. Kurang lebih sih gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Dan selain dipasarkan di Surabaya atau mungkin di Indonesia, dipasarkan kemana aja nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah selain di Indonesia ya memang dominan kita penjualan terbanyak di Jawa Barat dan Jakarta. Kita sempat juga jual ke Kuala Lumpur. Oke. Terakhir kemarin yang Coast Air ini sempat ke Canberra. Oh, Canberra, Australia. Cuman ya enggak begitu banyak tapi satu kodi lah udah masuk ke sana. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Awalnya di Surabaya ke toko-toko nggak laku atau mungkin bahkan ditolak, tapi akhirnya sekarang sudah ada banyak orderan dari Kuala Lumpur juga, dari Canberra, Australia juga, dan mungkin nanti akan ada negara-negara lain yang akan Insya ditunjuk. Allah. Oke, teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya silakan. Satu pertanyaan dulu, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama saya Angger, yang saya ingin tanyakan untuk produk mantel sepatu sendiri. Ini kan sepatu termasuk salah satu produk fashion ya Pak ya. Apakah ada inovasi di bidang fashion itu sendiri? Apalagi untuk teman-teman wanita yang mungkin memakai tinggi, high heels kan untuk sepatu yang flat seperti ini mungkin kurang nyaman atau bagaimana? Oke. Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. Yang satunya lagi langsung. Selamat malam Pak Ya. Warisan. Selamat malam. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk prospek produk Bapak ini ya. Namanya boleh tahu? Oh ya, saya dengan Fahrul Pak. Mas Fahrul. Ya. Oke. Bagaimana kedepannya kalau ada customer kita dari kalangan menengah ke bawah itu butuh produk Bapak gimana? Contoh seperti mantel jas hujan yang sederhana gitu. Terus, saya lihat ini kan segmennya kan menengah ke atas juga kan. Apakah sudah ada atau masih dalam proses planning atau gimana? Oke, gitu aja? Iya. Oke, langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama, masalah fashion. Karena kalau memang kita tadi sempat saya coba pakai gitu kan, ini hanya sekedar mantel penutup dan ini memang sekedar alas kaki. Apakah ada cita-cita untuk membuat yang lebih fashionable ya gitu ya? Mungkin bisa di custom, ada gambar bunga-bunganya, atau mungkin untuk kaum perempuan kan yang pakai high heels itu juga. Ini gimana nih rencana kedepannya seperti apa? Insya Allah nanti ke depan saya juga ada beberapa desain ya yang akan saya buat itu. Salah satunya kalau yang kemarin, yang sekarang ini mantel sepatunya ini menutup sepatu, tapi sekedar menutup saja. Nanti ke depan, insya Allah ini kalau dapat bahannya kita mau bikin yang transparan. Ya. Tapi transparannya bukan dari plastik ya, tapi tetap lebih kuat. Jadi untuk sepatu-sepatu yang kadang orang mau pakai ini gengsi, Ya. ada yang seperti itu. Karena sepatunya bermerek. Oke. Nggak Kalau boleh. transparan kan kelihatan sepatunya seperti apa gitu kan. Untuk sepatu perempuan yang ada high heel itu juga ada. Cuman
kayaknya memang untuk high heel ini harus di luar ya, posisinya di luar. Itu masih dalam desain untuk itu. Oke, Insya Allah nggak ada ke depan. kita tunggu ya seperti Insya apa. Allah. Dan ini untuk pertanyaan kedua adalah produk Anda ini termasuk produk kalangan menengah ke atas, bener nggak? Ya sebenarnya ada, kita punya 3 varian ya untuk yang mantel sepatu ini. Yang pertama sebelum Cos Air ini saya buat itu alasnya ini seperti sendal hotel. Jadi yang sebelumnya yang saya tahu kan alasnya parasit, itu licin dan gampang sobek. Kemudian saya berpikir ini alas harus awet nih. Kemudian saya ketemukan sendal hotel, ya ini saya pakai untuk buat itu, dan itu harganya di bawah. Oh, inspirasinya gara-gara nginep di hotel, bawa sendal hotel juga. Tapi untuk yang menengah ke bawah pasti akan ada ya untuk segmen seperti itu. Oke, ini ada masuk di Twitter kita. Terima kasih buat Mas Edi, katanya sedia Kos Indonesia sebelum hujan. Sedia apa ya sebelum hujan. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Niken. Kendala apa sih yang dialami dalam proses penjualan produk tersebut? Biasanya online kan kepercayaan orang itu susah gitu kan. Betul. Kendalanya. Kalau di jual beli online itu kan sistemnya secara umum itu pembeli membayar dulu kepada penjual, kemudian setelah diterima baru barang dikirim. Oke. Kendalanya memang biasanya di pengiriman, beberapa kali di pengiriman. Kadang juga kita kalau misalnya posisi musim hujan gini nih banyak ya permintaan segala macam, sedangkan yang menangani nggak banyak gitu. Kadang-kadang ya salah kirim segala macam seperti itu udah biasa. Tapi kita punya komitmen karena yang namanya jual online itu kita nggak bertatap muka dengan pembeli. Iya. Berarti unsur kepercayaan ini yang paling penting. Beberapa kali saya juga pernah melakukan misalnya salah kirim atau terlambat kirim. Jika memang itu ada gangguan, memang komplain, saya bisa nanti ada apa namanya semacam ganti rugi untuk gantikan. Saya pernah dengar cerita dari teman saya, katanya calon pembeli yang paling cerewet itu katanya yang belinya paling banyak. Bener nggak sih? Ya kurang lebih begitu. Ada juga yang DM lewat Twitter kita. Artinya Cos Air itu apa sih? Sebenarnya awalnya itu Cos ya. Karena memang produk ini Cos namanya. Cos itu anonim dari cover sus. Jadi kita ambil 2 huruf aja dari awal belakang itu cover sus gitu. R-nya ini rubber, dari bahannya dari karet alasnya. Jadi namanya ini Cos Air. Oke, ini so far kan masih tetap bekerja sebagai pegawai kantoran dan punya bisnis ini. Yang mengelola bisnis ini istri? Saya sendiri. Istri juga membantu. Oke, dan tetap kerja kantoran. Masih tetap mau kerja kantoran atau mau ngejalin dua-duanya atau milih satu? Kalau harus milih satu? Insya Allah dua-duanya sementara ini. Dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi dengan tamu saya yang berikutnya. Tetaplah bersama kami di Entrepreneur Club, yang muda, yang berkarya. Kalau memang tidak mempunyai ide dari awal bagaimana cara membuat sesuatu barang, itu tidak perlu ya, karena memang itu tidak harus membuat barang yang sekiranya orang tidak punya, orang tidak pernah membuatnya gitu. Kita bisa memulai dari barang yang sudah ada, kemudian kita kembangkan, kita membuat inovasi baru yang sekiranya itu akan menjadi nilai berbeda gitu dari barang-barang yang lain, meskipun secara umum fungsinya sama gitu. Bukan berarti kita mencontek atau membajak gitu, bukan. Tapi kalau memang hanya kita memindahkan dari barang yang sudah ada kemudian kita produksi sendiri dengan 100% sama, ya memang tidak jauh beda gitu dengan kita membajak. Tapi kita berinovasi agar produk ini memang benar-benar melekat pada diri kita juga gitu. Jadi jangan sekedar image-nya nanti ini sama dengan produk ini, ini sama. Tapi kita punya sesuatu yang membedakan antara brand kita, produk kita dengan barang lain. Banyak. Tetap skala di tangan untuk menggapai
Join Roadside Jazz with Top Coffee. Ajak band jazz kamu untuk ngejam bareng Never Note, Tuber and the Gang, Synonym, Red Carrot and the Hot Chocolate, Secret Sunday, dan Karisma. Jumat 8 Februari 2013 mulai pukul 7 malam di Jalan Trunojoyo Malang. Don't miss it, Roadside Jazz with Top Coffee. Sekarang pilih Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Banyak jalan meraih puncak. Kita kembali di Entrepreneur Club yang muda, yang berkarya. Tepuk tangan dulu dong. Kita masih berada di Coffee Toffee Yes I Drink Indonesian Coffee di JX International Convention and Exhibition di Jalan Ahmad Yani nomor 99 Surabaya. Di sini suasananya benar-benar cozy. Di belakang saya di ujung sana ini ada teman-teman juga yang lagi nongkrong. Kalau misalnya mau nongkrong, mau meeting atau mungkin mau ngumpul-ngumpul, silakan boleh datang ke sini. Kita buka sampai dengan jam 24 dan kalau weekend buka 24 hours. Kita balik lagi ngobrolin tentang bisnis dengan tetap berinovasi. Kalau tadi sudah ada Mas Yusar, sekarang ini juga ada teman saya namanya Mas Yudi. Dia ini juga punya usaha dengan produk-produknya yang berhubungan dengan tahan air, untuk menolak air juga gitu kan. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk owner dari Warung Petualang, Mas Yudi. Tepuk tangan, silakan Mas. Mas Yudi Prasetya, apa kabar? Nah, silakan duduk, bisa kita ngobrol-ngobrol mulai. Nah, kalau Mas Yusar tadi kan lebih konsentrasinya ke sepatu, kemudian cover bag, kemudian cover motor dan sebagainya. Kalau Mas Yudi ini apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri sih itu berhubungan dengan kegiatan outdoor, yaitu salah satunya tas, tas daypack, carrier, juga cover juga ada. Warung Petualang. Nama Warung Petualang itu diambil dari mana? Istilah Warung Petualang apa ya? Kayaknya itu dapat dari ide sendiri. Oh gitu, pokoknya ide aja, muncul aja gitu. Kan nama toko-toko kan banyak toko apa itu ya. Yang istilah warung kan istilahnya kan sesuatu yang aneh gitu loh. Oke, ini berarti salah satu produk dari Warung Petualang itu tadi ya. Oke, ini adalah tas tapi tidak sembarang tas, walaupun warnanya pink. Mungkin ini kebanyakan dipakai oleh kaum perempuan, tapi kalau laki-laki mau pakai juga nggak apa-apa ya. Ini kelebihan dari tas ini, boleh dijelaskan Mas? Untuk kelebihan tas ini dari bahan juga, itu bahan istilahnya juga tahan air. Tapi kalau memang untuk tas, kalau bisa saja tas itu tembus itu dari jahitan juga. Makanya ada istilahnya tambahannya itu back cover itu. Oke, ini berarti nggak kalah juga dari merek-merek luar atau mungkin merek-merek yang sudah ada selama ini. Ya betul. Inspirasinya dari mana Mas kalau boleh tahu? Dari kebutuhan sehari-hari atau mungkin dari Katanya dengar-dengar hobi naik gunung juga. Ya awalnya memang dari hobi gunung juga. Terus punya inspirasi, kita gimana bakat itu kita salurkan lewat yaitu kita buka usaha, buka istilahnya alat-alat outdoor itu juga. Selain tas ini apa aja produknya kalau boleh tahu? Tenda, cover juga, gaiter, pelindung kaki. Gitu. Terus tas depek, tas pinggang, tas paha itu ada.
Oke, berarti kayak yang dipakai Ariel itu juga ya. Oke, ini salah satu produknya juga yang ini lebih besar lagi. Jadi kalau mungkin Anda pemirsa yang ada di rumah hobi juga naik gunung, karena kalau naik gunung itu kan cuacanya pasti ekstrim, hujan. Kemudian tentu saja ada kabut segala macam. Ini juga sangat benar-benar mendukung kebutuhan ya. Ini bisa masuk apa aja di dalamnya ya Mas ya. Ini kalau boleh tahu mulai usaha seperti ini mulai dari tahun berapa? Awalnya tahun 2000 itu kita buka itu dengan teman-teman 4 orang. 4 orang. Sampai sekarang masih 4-4-nya? Nah, itu udah lama tahun 2005 udah pecah gitu kita. Jadi sempat vakum juga. Sempat vakum, akhirnya kita coba buka usaha itu jual pulsa juga. Jual pulsa sama juga sama Mas Yusar. Untuk untuk sementara waktu itu juga. Akhirnya kita kembali lagi 2006 itu baru kita buka sendiri itu. Oke, jadi intinya mulai dari hobi yang naik gunung sampai akhirnya dijadikan sebuah bisnis. Kalau hobinya SMS-an atau mungkin chattingan segala macam, mungkin itu tadi benar jualannya pulsa ya. Tapi kita akan melihat seperti apa Mas Yudi dengan produk dan juga brandnya yang bernama Warung Petualang. Ini dia tayangannya untuk Anda. Hobi naik gunung menjadi awal Yudi Prasetya lantas memilih menekuni hobinya menjadi bisnis. Mulai dari saat ada saja yang memesan tenda maupun tas ransel atau backpack, Yudi tidak menyanyiakan begitu saja dan menangkap peluang tersebut. Meski tidak terlalu banyak pesanan, tapi Yudi memang baru membuat jika ada pesanan datang, alias by order. Awalnya ya gitu, kita lihat di daerah Surabaya sini aja, itu kan kita nggak ada gitu. Nah, terus kita sendiri juga awalnya juga hobi naik gunung. Nah, terus ya gimana kita bisa menyalurkan bakat hobi itu ke bisnis gitu ya, jalan satu-satunya kita buka usaha itu. Usaha Yudi lantas berkembang dengan ikut menjual produk-produk tas backpack dengan brand yang sudah terkenal, lengkap dengan peralatan untuk kegiatan outdoor lainnya. Memang orang-orang anak-anak cenderung biasanya kan dulu pesen itu bawa desain sendiri. Kayak tenda, kayak tas itu. Tapi kita juga lihat dulu kapasitasnya tingkat kesulitannya juga untuk masalah terutama tas itu. Kalau tenda udah umum lah, kalau tenda rata-rata tenda dom pakai cover istilahnya cover keong gitu, mungkin kita bisa. Nah, kita tadi sudah melihat tayangan seperti apa keseharian dari Mas Yudi itu sendiri dengan produknya yang bernama Warung Petualang. Seperti tas yang satu ini. Dengar-dengar kalau berbicara masalah tas, kita bisa mengorder sesuai dengan keinginan kita. Dalam artian, misalnya tas ini mau saya kasih nama mereknya atas nama saya sendiri, bisa ya Mas ya? Ya bisa. Banyak yang dari mana aja sih kalau yang pesen itu kebanyakan? Dulu itu ada yang tas pinggang itu dari mana Kalimantan itu. Itu juga minta bordel itu loh, Caterpillar itu. Oke. Seperti itu. Ini kebanyakan kalau yang pesen itu apakah hanya komunitas pecinta pendaki gunung atau mungkin orang-orang umum kebanyakan atau lebih banyak yang mana Mas? Komunitas ya. Iya. Oke, ini berarti pemasarannya adalah dari mulut ke mulut atau sistem pemasarannya ada online, ada offline segala macam? Nggak, lewat mulut ke mulut. Mulut ke mulut ya. Oke, berarti word of mouth itu adalah hal yang benar-benar sangat penting juga. Selain dari mulut ke mulut, kalau misalnya ada pemirsa yang ada di rumah juga ingin memiliki salah satu produk dari Mas Yudi, bisa mengunjungi websitenya atau mungkin Twitternya atau mungkin Facebooknya. Ya, untuk sementara kita belum ada. Belum ada. Iya. Nanti berarti di akhir acara wajib ngasih nomor handphone
sama wajib ngasih alamatnya juga ya. Kali aja nanti ada pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya apapun atau mungkin ingin melihat produk-produk dari Mas Yudi. Dan untuk Anda pemirsa di rumah ingin bertanya-tanya juga silakan memfollow Twitter kita @ecjtv dan juga Anda masih bisa nge-tweet dan juga mention di kita. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan kedua narasumber. Kalau Mas Yusar tadi kan adalah bisnisnya sepatu hujan. Kalau Mas Yudi ini adalah lebih banyak apa Mas? Kalau cenderung produk utamanya? Produk utama ya kita barang-barang outdoor itu. Ya tenda ya daypack, kita juga menyediakan istilahnya menyewakan juga. Oke. Itu. Ini berarti kalau misalnya ini ada pertanyaan juga dari Mas Deiko yang bertanya kalau misalnya mau menjadi reseller dari Mas Yusar atau Mas Yudi bisa juga? Bisa juga ya. Nanti syarat-syaratnya atau mungkin seperti apanya. Resellernya Mas Yusar tadi berapa? Ada 50 ya? Ya, sekitar 50. Sementara ini kalau Mas Yudi sendiri resellernya sudah ada berapa? Atau mungkin memang dijual sama teman-teman sendiri? Ada sebagian dari teman-teman juga. Itu yang omsetnya sebulan berapa sih? Kisaran? Malu. Sedikit 9 lah. 9-an soalnya gitu kita ya. bukanya ya itu, bukanya mulai jam 6 itu. Oke. Oh berarti ada tokonya sendiri gitu kan, bukanya dari jam 6 pagi apa 6 sore? 6 sore. 6 sore? Iya. Enggak kasihan calon pembelinya kalau misalnya harus datang gitu, kerja di luar? Ya sementara kerja di luar juga. Sementara benar-benar kerja di luar, kenapa nggak ditekunin aja Mas? Masih membutuhkan dana bantuan juga? Kayaknya. Untuk Anda yang di pemirsa di rumah ingin mengetahui lebih banyak tentang narasumber saya, ada Mas Yudi. Masih malu-malu, nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda yang ingin bertanya jangan lupa tweet kita @ecjtv dan tetaplah bersama kami di Entrepreneur Club yang muda yang berkarya. Apa ceritane? Ayo tak jak penonton lah ceritane. DE sukses dadi bakul kodong sing model-model utawa luwih dikenal hijab. Awalnya ya ngono, tek ana wong sing pesen baru tak kulakno. Kan gak duwe modal, Mbak. Tek wong wis transfer aku baru tak kulakno. Lah, sing tuku liwat internet iki gak mek teko Jawa Timur tok derek, tapi yo teko luar negeri barang. Acara ini dipersembahkan oleh Orang Bejo minum bintang 7 masuk angin. Aromaterapi. Come enjoy roadside jazz with Top Coffee. Ajak band jazz kamu untuk ngejam bareng Never Note, Tuber and the Gang, Synonym, Red Carey and the Hot Chocolate, Secret Sunday, dan Karisma. Jumat 8 Februari 2013 mulai pukul 7 malam di Jalan Trunojoyo Malang. Don't miss it, roadside jazz with Top Coffee. Sekarang pilih Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Kita kembali lagi di Entrepreneur Club yang muda yang berkarya. Oke, kita masuki sesi tanya jawab dan buat teman-teman yang ada di sini, ada yang mau bertanya, silahkan dari ujung sini dulu. Ada dua narasumber kita, silahkan mau bertanya dengan siapa, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Selamat malam, ya. Nama saya Ageng Kurniawan. Saya mau tanya ke Mas Yusar. Ya, apakah cover sepatu tadi pernah dicobakan buat naik gunung? Kan kalau buat sepeda pasti kuat dia ya. Kuat. Tapi kalau dibuat naik gunung, apakah yakin kuat? Maaf Mas. Oke, itu saja. Kemudian pertanyaan kedua, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.
Yang ingin tanyakan dari dua narasumber, yaitu Mas Yudi dan Mas Mas Yusar. Ya, Mas Yusar. Yang pertama, ini kan seperti produk yang sudah ada, kan menciptakan inovasi yang terbaru, yaitu bagaimana sih meyakinkan pelanggan dengan produk baru atau produk dengan inovasinya seperti ini kepada pelanggan. Oke. Ya, terus kemudian yang kedua, apakah bisnis ini bisnis musiman saja? Di suatu saat Mas Yusar itu di kala hujan aja, atau dengan Mas Yudi atau naik ke gunung aja, seperti itu segmentasinya. Oke, terima kasih. Kalau gitu, thank you. Tepuk tangan dulu dong. Kita ke pertanyaan pertama untuk Mas Yusar tadi. Kalau berbicara masalah sepatu hujan tadi, itu kan kalau buat naik motor pasti sudah aman. Kalau buat naik gunung, ya. Jadi ini sebenarnya fokus saya membuat merek yang Cos Air ini, tipe Cos Air ini memang untuk sepatu yang berlaras tinggi, safety shoes ya, safety shoes. Makanya saya buat agak tinggi punggung kakinya, kemudian alasnya saya bikin karet karena safety shoes itu biasanya berat. Sebelumnya tidak ada pemikiran bahwa itu nanti bisa digunakan untuk naik gunung. Sambil berjalan saya jual-jual, saya kan selalu minta testimoni. Iya. Ya, entah itu apa sajalah gitu. Dan beberapa diantaranya itu ternyata dia sudah mereview produk ini, sudah digunakan naik gunung. Katanya dari mulai naik dari bawah sampai ke atas itu sudah dipakai karena posisi waktu itu hujan. Iya. Sampai atas pun tidak ada masalah. Cuman mungkin lecet aja kena batu, tapi tidak sampai tembus. Oke, berarti ini selain waterproof adalah batu proof. Batu. Oke, ke pertanyaan kedua, tadi mengenai meyakinkan pelanggan, karena ini memang adalah produknya termasuk produk musiman gitu kan, dan ini juga produknya tidak dipakai sehari-hari, hanya dipakai pada saat kondisi tertentu. Kalau Mas Yudi sendiri meyakinkan kepada pelanggan, karena ini segmentasinya kan khusus banget. Gimana Mas cara meyakinkan? Ya, cara meyakinkan ke pelanggan kita satu kita jelaskan dulu istilahnya untuk bahannya yang jelas. Untuk bahan itu dengan cara yakin ini benar-benar bagus ini gitu kan ya. Ya, salah satunya gitu juga, kita harus meyakinkan lah untuk menjelaskan apa itu istilahnya bahannya, jenisnya juga, cara jahitannya juga gitu juga. Oke, karena memang kalau berbicara masalah tas untuk naik gunung itu kan juga produk-produk yang sudah ada eksis, baik produk nasional maupun produk internasional itu juga ada gitu kan. Apa juga Anda bisa membandingkan atau mungkin bisa mengcompare ini kualitasnya sama loh dengan produk yang sudah ada. Pernah seperti itu atau bagaimana? Pernah. Soal kualitas sama dibandingkan merek-merek lain, kita berani jamin juga. Berani ngejamin ya. Soalnya ada garansinya nggak kalau misalnya Mas Yudi saya mau beli satu tas nih gitu kan, begitu saya pakai gitu kan, berapa hari garansinya? Kita biasanya 6 bulan gitu. 6 bulan. Soal jahitannya aja, jahitan. Oke, kalau masalah harga, perbedaannya katakanlah misalnya untuk barang yang sudah ada, yang eksis misalnya barang internasional gitu kan, katakanlah 100.000, kalau punya Anda di angka berapa? Memang soal harga jauh memang dibandingkan dengan harga-harga luar. Berapa persen kira-kira perbedaan harganya? Bisa dikatakan 50%. 50% lebih murah, tentu saja dengan kualitas yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kalau yang seperti di belakang saya ini, kira-kira berapaan? Kalau yang seperti yang di belakang saya ini, harganya? Itu 220. 220. Ini juga ada yang masuk lewat Twitter kita. Ada Mas Slamet yang nanya nanti alamat toko petualangnya juga. Kemudian ada Jeva juga yang bilang ada kopernya juga nggak? Kan ini cuma naik gunung aja, kalau misalnya kita mau pergian jauh-jauh gitu. Ada, kalau cover biasanya ada yang pisah, jualnya pisah. Ada yang jadi satu. Oke, yang koper maksudnya, koper untuk bepergian jauh gitu. Kalau untuk koper enggak. Oh enggak ya? Ya, soalnya enggak kita punya ide atau mungkin enggak kepikiran koper juga boleh nih gitu kan. Enggak. Soalnya urusannya sama petualang. Oke, karena memang ini khusus untuk
yang berbau-bau alam bebas ya. Oke, kita balik ke pertanyaan yang kedua. Ini kan sebenarnya bisnisnya adalah bisnis musiman. Kalau kita memakai jas hujan atau memakai payung pada saat musim hujan aja. Kita memakai produk-produk dari Mas Yudi ini juga pada saat kita mau naik gunung aja. Ini apa memang benar ini ada termasuk produk musiman? Terus kalau nggak musimnya gimana dong? Kalau saya memang dari awal titik beratnya produk ini memang digunakan pada waktu musim hujan ya. Iya. Karena pada waktu musim hujan itu ya repotnya juga lumayan itu. Ketika hujan, ketika di tengah jalan posisi hujan, sepatu tidak bisa diamankan. Nah, produk ini jadi acuan untuk digunakan. Tapi saya sudah memikirkan untuk ke depan dan sebenarnya ini sudah berjalan. Ya. Mantel sepatu yang mereknya COS itu yang alasnya menggunakan spon seperti sendal hotel itu pernah diuji cobakan di salah satu kota di Jawa Tengah. Itu justru yang membeli ya ordernya itu dari Akademi Kebidanan. Akademi Kebidanan. Ya, dengan Akademi alasan apa kalau boleh tahu? Mereka menggunakan mantel sepatu ini untuk kebutuhan pekerjaan di laboratorium. Oke. Nah, informasi yang saya dapat sementara ini mereka menggunakan alas kaki gitu ya, hanya menggunakan sendal. Sedangkan di laboratorium itu kan ruangannya steril. Nah, itu dia butuh cover sampai atas gitu, sampai sebetis. Nah, setelah cobakan mereka tertarik dan mereka sudah melakukan order. Jadi sudah bergeser, soal fungsinya sudah bergeser. Oke. Jadi mungkin ke depan kalaupun masih musim hujan nanti pasar yang seperti itu yang di dalam itu juga masih bisa kita supply. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Rahmat nanya nih ke Mas Yusar. Kenapa sih kok masih tetap aja pengen kerja ikut orang? Kan usahanya juga sudah lumayan tuh. Apa nggak benar-benar pengen full di usaha ini? Alasan utamanya apa? Ya, pertama karena sekarang pekerjaan saya juga tidak terlalu berat, ya. Jadi masih bisa disambil dengan ini. Tapi insya Allah suatu saat ya dalam waktu dekat pun saya akan mulai mencoba untuk bergabung dengan pengusaha yang sebenarnya. Oke, kalau Mas Yudi sendiri, kenapa masih kerja ikut orang juga? Nggak mau benar-benar menekuni ini? Alasan utamanya apa? Alasan utama saya kerja itu karena apa ya? Pengen cepat-cepat ngelamar. Sama dengan Mas Yusar juga. Kerjaan saya juga di perusahaan saya juga santai gitu. Oke. Iya. Jadi kalau usaha ini tadi ada yang nanya ini apakah termasuk usaha musiman? Kalau dibilang musiman sih enggak. Soalnya apa ya? Meskipun musim kemarau, musim hujan, saya rasa masih banyak yang eksis gitu. Banyak anak-anak yang naik gunung gitu. Oke, kalau berbicara tentang bisnis ini, ke depannya kira-kira prospeknya masih bagus atau gimana nih Mas Yusar? Kalau saya optimis saja ya. Optimis. Karena istilahnya saya udah nyemplung nih. Sudah nyemplung bikin gitu ya. Jadi saya enggak boleh untuk mundur. Jadi harus tetap terus. Apapun yang akan di depan seperti apa ya saya tetap harus mengutamakan inovasi. Jadi supaya jalan terus. Oke, kalau Mas Yudi sendiri? Insya Allah kita masih eksis terus, soalnya udah terlalu jauh kita juga. Oke, kita akan melihat seperti apa ke depannya nanti ya. Tapi untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa masih bisa mention kita di Twitter @ecjtv. Dan setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Entrepreneur Club, yang muda, yang berkarya. Apa ceritane? Ayo tak jak penonton lo ceritane. Dee sukses dadi bakul kudung sing model-model utawa luwih dikenal hijab. Awalnya ya ngono, tek ana wong sing pesen baru tak kulakno. Kan gak duwe modal, Mbak. Tek wong wis transfer aku baru tak kulakno. Lah, sing tuku liwat internet iki gak mek teko Jawa Timur tok derek, tapi yo teko luar negeri barang. Acara ini dipersembahkan oleh Orang Bejo minum bintang 7 masuk angin. Aroma terapi. Tapi biarkan saja mereka tentukan arah. Tetap skala rintangan
and join roadside jazz with Top Coffee. Ajak band jazz kamu untuk ngejam bareng Nevernote, Tuber and the Gang, Sinonim, Red Carrot and the Hot Chocolate, Secret Sunday, dan Karisma. Jumat 8 Februari 2013 mulai pukul 7 malam di Jalan Trunojoyo Malang. Don't miss it, roadside jazz with Top Coffee. Sekarang pilih Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Kita kembali lagi di Entrepreneur Club, yang muda, yang berkarya. Saya punya oleh-oleh untuk 4 penanya saya malam hari ini. Nih, 1. Ini adalah jas hujan sepatu. Bawa motor kan? Kalau nggak bawa motor nggak usah. 1 lagi. Nih, bener kan tadi nanya? Dan 1 lagi. Ini boleh dipakai. Ini ukurannya. Oh iya, Mas Yusar tadi ukurannya ada apa aja Mas ya? Itu kita ada yang untuk koser ada 3 Iya. ukuran. Mulai dari yang S itu 37 sampai 39. Yang M 40 sampai 42. Terakhir yang L 43 sampai 45. Ada untuk anak-anak nggak? Ada. Ada juga Ada anak-anak ya. Jadi kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui produk-produk lebih lengkapnya dari Kos R, Mas Yusar kasih alamatnya dong. Oke. Di mana kemudian nomor telepon segala macam. Bagi yang ingin bergabung ya, misalnya ingin mencoba menjual produk kami, bisa datang ke rumah, ke showroom di Pondok Maritim Indah, Blok EE 24. Pondok Maritim Indah, Blok EE nomor 24. Iya, itu sekitar Kebraon gitu. Nomor telepon 031 711 22450. 711-22450. Twitter, Facebook? Twitter di @kosindonesia. Kos Indonesia, tulisannya COSH ya? Ya, betul. @COSH Indonesia, Betul. langsung nyambung. Oke, kalau Mas Yudi sendiri, katanya dengar-dengar kalau nama Mas Yudi walaupun diem-diem ke orangnya malu ngomong gitu kan, ogah ngomong. Tapi katanya benar-benar terkenal ya di kalangan para pecinta alam gitu kan. Nah, kalau misalnya ada pecinta alam juga, ada pendaki gunung yang pengen kenal sama Mas Yudi atau pengen ngerti produk-produknya Mas Yudi, kemana nih ngubunginnya? Alamatnya Jalan Mas Trip, Keturus 188D. Tanggaan dong ini berarti. Deketan ya. Terus tempat telepon. 0856 45900 134. Ulangin sekali lagi. 0856 45900 Oke. 134. Oke, singkat saja 1 tips terakhir dari Mas Yusar dan juga Mas Yudi buat para pengusaha muda atau mungkin calon pengusaha muda untuk memulai sebuah bisnis. Ada tips atau ada trik khusus nggak? Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman ya. Jadi kendala utama kita mau bikin usaha pasti menemukan ide. Iya. Menemukan ide yang memang benar-benar belum ada pesaing atau segala macam. Nah, itu sebenarnya kekeliruan di awal yang justru tidak membuahkan hasil apa-apa. Oke. Itu akan membuang waktu dan tenaga. Kita buat aja sesuatu yang memang sudah ada, sudah ramai dijual, sudah ramai dipakai. Kita buat salah satu, kemudian kita gunakan, kita kembangkan menjadi inovasi yang lebih besar. Oke, modalnya dulu berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Sekarang omsetnya? Kurang lebih 50-60 juta. 50-60 juta, wow. Kalau Mas Yudi, tips buat para pengusaha muda dan calon pengusaha muda, singkat saja. Kerja keras dan ulet. Gitu aja. Kerja keras dan ulet, bener kan? Singkat, bener kan? Oke, dulu modal pertamanya berapa? Sekarang tadi berapa? Modal pertamanya dulu? 6 juta. 6 jutaan dan sekarang sudah lumayan juga, omsetnya terkenal juga. Dan buat Anda pemirsa yang ada di rumah, senang sekali kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Yusar. Thank you, Mas Yudi juga thank you. Teman-teman sekali lagi dari Fakultas Ilmu Budaya UNER, tepuk tangan dulu. Teman-teman juga dari FMIPA UNESA, dari follower-follower kita di @ecjtv, tepuk tangan dulu dong. Dan juga buat yang sudah mention kita, ada Mas Rahmat, ada Mas Slamet, ada Jeva, dan juga buat semuanya yang sudah mention,
thank you banget buat Twitternya malam hari ini dan terima kasih sekali lagi buat Coffee Toffee. Yes, I drink Indonesian Coffee yang ada di JX International Convention and Exhibition di Jalan Ahmad Yani nomor 99 Surabaya. Atau misalnya mau mampir ke Coffee Toffee yang lain itu ada di Kelampis Jaya nomor 15A 15B dan Rungkut Madia nomor 145 Surabaya. Dan thank you juga buat JX International Convention and Exhibition. Saya Faris Budiman. Kita akan ketemu lagi untuk Entrepreneur Club hari Rabu depan ya. Kita kembali lagi di sini. Selamat malam dan tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Tetap di sini Mas dulu Mas sampai kita menghilang dari layar.